kisah Toyota tidak dimulai dengan mobil, melainkan dengan mesin tenun. Pendirinya adalah Sakichi Toyoda, seorang penemu jenius yang lahir pada tahun 1867 di sebuah desa pertanian di Jepang. Sejak kecil, Sakichi menunjukkan minat besar dalam menciptakan dan memperbaiki sesuatu. Inovasi terbesarnya adalah Toyota Model G Automatic Loom, yang dipatenkan pada tahun 1924. Mesin tenun ini sangat revolusioner karena memiliki fitur Jidoka, kemampuan untuk mendeteksi masalah, misalnya benang putus, dan berhenti secara otomatis. Konsep Jidoka ini sangat penting karena mencegah produksi barang cacat. Jika mesin terus berjalan dengan masalah, akan banyak produk rusak. Dengan berhenti otomatis, masalah bisa segera diatasi, mengurangi pemborosan. Tenaga kerja tidak perlu terus-menerus mengawasi setiap mesin. Mereka hanya perlu campur tangan saat ada masalah. Meningkatkan kualitas dan efisiensi. Ini adalah fondasi dari apa yang kemudian dikenal sebagai sistem produksi Toyota, Toyota Production System, TPS. Pada tahun 1926, Sakichi mendirikan Toyota Automatic Loom Works, Ltd.e, yang kemudian menjadi perusahaan tekstil terkemuka. Visi otomotif Kiichiro Toyoda, dari mesin tenun ke roda. Anak Sakichi, Kiichiro Toyoda, mewarisi semangat inovasi ayahnya. Meskipun Toyota Automatic Loom Works sangat sukses, Kiichiro memiliki pandangan yang lebih jauh. Ia terkesima dengan perkembangan industri otomotif di barat. Pada akhir tahun 1920-an, Kiichiro melakukan perjalanan ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari teknologi produksi mobil. Ia melihat potensi besar mobil untuk mengubah masyarakat dan yakin Jepang juga harus memiliki industri otomotif sendiri. Dengan restu dan uang penjualan paten mesin tenun otomatis kepada Platt Brothers dari Inggris seharga 100.000 pound sterling pada tahun 1929, jumlah yang sangat besar saat itu, Kiichiro memulai proyeknya. Lahirnya divisi otomotif dan prototipe pertama. Pada tahun 1933, divisi otomotif didirikan di dalam Toyota Automatic Loom Works. Kiichiro merekrut tim insinyur dan mulai bekerja keras. Mereka membeli mobil-mobil barat seperti Chevrolet dan Ford, membongkarnya, mempelajari setiap komponen, dan mencoba merakitnya kembali. Ini adalah proses reverse engineering yang intens. Hasilnya adalah 1934, mesin prototipe pertama, Type A engine, berhasil dibuat. 1935, mobil penumpang prototipe pertama, model A1, dan truk G1, diluncurkan. 1936, produksi mobil penumpang model AA dimulai. Kelahiran Toyota sebagai identitas baru. Awalnya, produk otomotif ini masih menggunakan nama Toyota. Namun, pada tahun 1936, diadakan sayembara untuk mengganti nama. Nama, Toyota. Toyota terpilih. Ada beberapa alasan di balik perubahan ini. Keberuntungan. Dalam bahasa Jepang, menulis Toyota membutuhkan 8 goresan kuas, dan 8 adalah angka keberuntungan. Estetika. Secara visual, Toyota terlihat lebih rapi dan modern. Pemisahan bisnis. Nama baru juga membantu memisahkan bisnis otomotif yang baru dari bisnis mesin tenun keluarga. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1937, Toyota Motor Company, Ltd., yang kemudian menjadi Toyota Motor Corporation, didirikan sebagai entitas terpisah. Kiichiro Toyoda menjadi presiden pertama perusahaan tersebut dari tahun 1941 hingga 1950. Tantangan perang dan kebangkitan kembali. Periode Perang Dunia II dan pasca perang adalah masa yang sangat sulit bagi Toyota. Produksi dialihkan untuk mendukung upaya perang. Dan setelah perang, Jepang mengalami kehancuran ekonomi. Toyota hampir bangkrut. Pada tahun 1949, perusahaan menghadapi krisis keuangan yang parah dan terpaksa memecat ribuan karyawan. Kiichiro Toyoda mengundurkan diri sebagai presiden pada tahun 1950 sebagai bentuk tanggung jawab. Namun, semangat inovasi dan ketahanan tidak padam. Pada tahun yang sama, terjadi Perang Korea. Permintaan truk dari pasukan Amerika di Jepang memberikan suntikan dana yang sangat dibutuhkan. Ini menjadi titik balik bagi Toyota. Fondasi The Toyota Way dan ekspansi global. Di bawah kepemimpinan para penerus Kiichiro, terutama Eiji Toyoda, sepupu Kiichiro, dan Taichi Ohno, seorang insinyur brilian, Toyota mengembangkan dan menyempurnakan sistem produksi Toyota, TPS. TPS didasarkan pada 2 pilar utama. 1. Jidoka, otomatisasi dengan sentuhan manusia, seperti yang diajarkan Sakichi. 2. Just in time, JT, produksi hanya apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan dalam jumlah yang dibutuhkan, untuk mengurangi pemborosan, waste.
Prinsip-prinsip ini, bersama dengan filosofi Kaizen, perbaikan berkelanjutan, dan respect for people, menjadi inti dari apa yang dikenal sebagai The Toyota Way. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Toyota mulai memperluas pasarnya ke Amerika Utara dan Eropa, memperkenalkan model-model ikonik seperti Corolla dan Camry yang terkenal akan keandalan dan efisiensi bahan bakarnya, terutama saat krisis minyak global. Menjadi raksasa otomotif dunia, sejak itu, Toyota terus tumbuh menjadi salah satu produsen mobil terbesar dan paling dihormati di dunia. Mereka dikenal karena kualitas dan keandalan. Reputasi Toyota untuk daya tahan dan minimnya masalah adalah salah satu yang terbaik di industri. Efisiensi produksi TPS memungkinkan Toyota memproduksi mobil dengan biaya lebih rendah dan kualitas lebih tinggi. Inovasi. Toyota adalah pelopor dalam teknologi hibrida dengan model Prius, dan terus berinvestasi dalam teknologi masa depan, seperti kendaraan listrik dan sel bahan bakar. Keberlanjutan. Fokus pada produksi yang efisien dan pengembangan kendaraan ramah lingkungan. Kesimpulan. Kisah Toyota adalah perpaduan antara visi seorang penemu tekstil, semangat kewirausahaan putranya, ketahanan dalam menghadapi kesulitan, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kualitas dan efisiensi. Dari mesin tenun otomatis hingga mobil hibrida canggih, Toyota telah mengukir namanya dalam sejarah industri sebagai simbol inovasi dan keunggulan.